Tiba-tiba gue dengar suara bang, teriakan dari sebelah hutan bagian kiri. Tenda gue ada yang nendang. Cedera. Wih, itu gue apa nih? Gue jatuh bang. Seakan-akan kayak ada yang dorong. Di satu pohonan besar bang, ada kepala lagi begini. Dan gue senter, matanya merah natap ke gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue Indra di Besok Pagi. Pada kesempatan kali ini gue kedatangan salah satu narasumber yang pernah menceritakan pengalaman mistis pendakiannya saat di Gunung Lawu ya Kev? Iya bener. Nah narasumber gue masih sama nih. Buat kalian mungkin yang masih penasaran narasumber gue ini, mungkin gue langsung kenalin aja nih. Iya. Apa kabar? Alhamdulillah bang, baik. Baik ya? Iya. Nah Bang Akew ini juga mempunyai channel YouTube. Channel YouTube lo apa Kev? Cemas LD, cerita masa lalu di gunung. Wah gila, itu kalau boleh tahu apa aja di Untuk channel? sementara ini kan Cemas LD ini masih baru bang. Nah. Nah paling masih cerita-cerita tentang pendakian sama cerita-cerita tentang kisah-kisah YouTube paling. YouTube. Nantinya pasti bakal ada cerita misteri sama komedi paling bang. Komedi ya? Iya, komedi-komedi banget lah. di gunung. Nah buat lo yang penasaran sama channel Cemas LD, langsung lo tengok juga lah. Dan bakal gue cantumin juga nanti di kolom deskripsi. Oke nih Kev, sekarang lo ingin membawakan cerita pendakian pengalaman mistis lo saat di gunung mana nih? Waktu di Gunung Ciremai bang, pada tahun 2017, bulan Oktober. Masih ingat lo bulannya? Iya, masih ingat bang. Oke. Karena waktu itu saya juga baru habis putus, gitulah. Nggak jauh-jauh dari putus percintaan. Iya, bener. Gunung Ciremai tahun 2017 ya Kev. Kalau gue boleh tahu juga, lo mengalami kejadian hal mistis apa aja saat di Gunung Ciremai itu? Jadi waktu itu pas saya baru sampai di base camp nih bang, saya ngelihat sosok bayangan hitam 2 kali. Sama yang pas puncak-puncaknya tuh ketika di pos 7 bang, pas saya mau summit. Tiba-tiba saya ngelihat ada sosok kepala Anjir, gokil nih. dengan mata merah. Mantap, di skip dulu nih Kev. Oke bang. Gue mengingatkan juga buat kalian semua, bahwasanya cerita yang pengen lo angkat kali ini Kev ya. Iya. Lagi-lagi gue mengingatkan bukan untuk menakut-nakuti teman-teman semua nih, tapi bisalah ambil sisi positifnya dalam cerita yang pengen lo angkat kali ini ya. Benar bang. Nah, buat kalian juga jangan lupa di subscribe Besok Pagi, like, comment, and share, dan jangan lupa juga nyalain loncengnya supaya tidak tertinggal video-video terbaru dari Besok Pagi. Sebelum masuk ke cerita, kita ngopi dulu kali ini. Oke bang. Ngopi dulu ya. Jadi awal mula cerita bulan Oktober bang. Iya. Saya lagi ada masalah tentang percintaan lah. Biasa anak muda. Saya ada masalah tentang percintaan dan teman saya tahu nih bang. Namanya Staju. Lu ngapain sih galau mulu? Ayo ikut gua ke Gunung Ciremai, mau ikut nggak? Wah, boleh tuh. Nah, berangkatlah nih kita ke rumah teman gue ini Staju. Ngadain meeting. Besok berangkatan ke Gunung Ciremai. Pas di hari H kita berangkat tuh malam bang, sekitar jam 7 dari Terminal Kadres menuju ke Terminal Cirebon. Di saat perjalanan sih biasa-biasa aja bang ya, masih terkendala. Dan seketika sampai di rest area Cirebon, kita di situ makan sama teman gua. Nah teman gue ini Staju inisiatif buat nyari angkot. Waktu itu udah sekitar jam 11 malam bang. Posisi di situ angkot cuma terakhir saya naikin itu bang. Nah, sampai di sini nih di angkot, kita naik angkot beramai-ramai semua, sampailah di base camp Palutungan. Sesampainya saya di base camp Palutungan hampir jam 12:30 ya. Di situ saya inisiatif buat ngecas handphone karena handphone semua udah pada lowbat bang. Dan sebagian teman-teman saya lagi pada tidur. Di saat saya lagi jagain handphone, saya ngelihat di belakang kamar mandi ada bayangan hitam lagi ngeliatin saya bang. Dan saya di situ nggak ambil, wah mungkin gue halusinasi kali ya. Pas di saat saya lagi main handphone lain bang, tiba-tiba bayangan itu ada di depan saya bang, nggak terlalu jauh dari saya. Wah di situ saya panik kan, langsung saya tidur, main handphonenya sembari tiduran. Nah sekitar jam 2:30 teman saya bangun. Akhirnya saya bisa tidur gantian nih. Di saat itu saya nggak tahu dah tuh teman saya ngapain aja. Bangun jam 5
Kita packing ulang bareng lagi. Setelah packing ulang, jam 5:30 kita mulai simaksi nih bang. Setelah dari simaksi ini kita diarahin sama petugas pos itu sendiri. Kita mulai trek jam 7. Kita mulai trek jam 7, berangkat dari pos simaksi menuju pos 1 Cigowong itu membutuhkan waktu sekitar 3 jam bang. Dari perjalanan ini saya nggak pernah berpikir tentang yang hal-hal yang negatif lah, karena di situ juga awal pendakian saya masih baru nih bang, ibaratnya masih pemula. Ada teman saya juga, aduh gimana, ini teman-teman nih, Bebas itu malu mau sebutin mau enggak? nggak apa-apa, Nggak apa. dari pos simaksi aja. Iya. Di saat dari pos simaksi ini kita mulai trek jam 7 pagi bang. Nah diantaranya gue mendaki waktu itu 6 orang, diantaranya 5 cowok dan 1 cewek. Nah yang masih pemula ini gue berdua sama teman gue, namanya Nyameng. Nah, dari awal pendakian kita masih fine aja bang, nggak ada ngalamin hal-hal yang di luar nalar lah. Dari pos pendaftaran kita simaksi menuju pos 1 Cigowong itu masih biasa aja. Kita membutuhkan waktu sekitar 3 jam perjalanan. Setelah sampai kita di Cigowong nih bang, karena mata air kan cuma ada di Cigowong, temen gue inisiatif buat ngambil air, dan gue di situ masak ngopi sama temen gue. Tiba-tiba gue mendengar suara bang, teriakan dari sebelah hutan bagian kiri. Di saat gue tanya temen gue, ternyata dia nggak dengar bang. Dan gue tanya temen gue satunya lagi, sama nggak dengar. Di saat saya lagi masak air bang, tiba-tiba saya dengar suara itu lagi. Di situ saya diem, karena teman saya bilang, ketika lu naik gunung ada suara-suara aneh atau lu ngeliat sesuatu, lu jangan pernah cerita di saat kita lagi ngedaki. Di situ gue diem bang. Di saat itu berangkat lagi nih bang. Kita udah packing lagi, kelar, ngopi, makan, lanjutlah kita ke pos 2. Dari pos 1 ke pos 2 ini membutuhkan waktu sekitar setengah jam bang ya. Di situ gua inisiatif buat kita langsung stay di pos 2 aja, nggak usah banyak istirahat lah. Kita kan jarak waktu juga kan bang. Sampailah di pos 2. Di saat di pos 2 gua nggak ngalamin apa-apa, masih biasa aja. Di pos 3, dari pos 2 ke pos 3 ini sama bang, membutuhkan waktu setengah jam, nggak terlalu lama lah. Di saat gue di pos 4 di Arban, di situ sekitar jam 12 siang. Nah, gue orang inisiatif buat stay di situ agak lama karena azan zuhur kan. Udah. Di pos 5 ini masih seperti biasa. Kita ngopi, ngerokok, masih nggak terjadi apa-apa. Tiba-tiba hujan bang. Gue bingung nih, antara mau lanjut atau enggak. Akhirnya kita stay di situ, buka flashsheet. Nah, kita nunggu hujan sampai reda, baru kita lanjut. Ternyata hujannya nggak reda-reda bang, masih gerimis terus. Akhirnya kita inisiatif buat pakai jas hujan buat lanjut ke pos 6. Tibanya gue di pos 6 sekitar jam 3, udah mulai ke sore. Di situ sama seperti biasa, kita ya stay lah, ngopi, nyemil, berangkat lagi ke pos 7. Nah di pos 7 ini gue meeting sama teman-teman gue buat kita mau berdiriin tenda di mana, karena di situ udah mulai agak sore bang ya. Akhirnya kita jalan sedikit lagi aja, kalau misalnya kita mau sampai di pos 8 kita nge-camp. Sebelum pos 8 ada dataran yang lumayan lah buat tenda gue berdua cukup. Akhirnya gue buka tenda di situ bang. Sampailah di situ, gue buka tenda semua maghrib bang. Kita di situ buka tenda semua segala macem. Ada yang tugasnya buka tenda, ada yang tugasnya masak, ada yang tugasnya foto-foto. Nah, di saat kita udah kelar nih maghrib nih bang. Habis maghrib kita selesai makan, teman-teman gue putusin buat tidur. Di saat tidur, suenya gue pengen kencing nih bang. Gue bangunin teman gue, Meng, anterin gue kencing yuk. Wah, lu ada aja sih. Nah, gue kencing
keluar nih bang. Teman gue nggak nemenin, dia cuma keluar dari tenda doang. Itu ada pohonan besar nih bang. Gue pengen kencing, cuma gue takut. Akhirnya gue kencing di semak-semak. Seketika semak-semak yang di depan gue nih bang, sekitar 1 meter goyang. Gue pikir, wah ini apaan? Binatang kali kan. Saat gue lagi kencing enak-enaknya, tiba-tiba kayak gitu lagi bang, goyang lagi. Wah, situ gue panik bang, langsung gue kabur lari masuk ke tenda. Temen gue bilang, lu ngapa Keo? Kagak, nggak apa-apa, udah tidur. Nah, suenya gue nih tidur di bagian pinggir tenda. Namanya kita tidur di gunung kan nggak terlalu nyenyak bang ya. Iya. Tiba-tiba tenda gue ada yang nendang. Wih, gue apa nih? Langsung di situ gue langsung pindah bang ke tengah. Temen gue kegeser. Nah, di awal tadi kita meeting, kita mutusin buat summit jam 2:30. Akhirnya summit lah kita. Mungkin pas sebelum gue wawalet ya bang ya. Di situ gue ngalamin hal yang bener-bener di luar nalar manusia bang. Gue jalan, karena di situ gue pakai headlamp nih bang. Gue jadi kebencar nih bang. Teman gue ada yang jalan duluan. Nah sebagian ada yang belakang nih bang. Gue di bagian tengah sendiri. Di posisi bagian kiri kanan semak-semak. Inisiatif dong gue nyenterin teman gue di belakang. Seketika gue ngeliat pohonan yang daunnya merah. Gue penasaran di sini. Gue liatin pohonan. Tiba-tiba gue ngeliat di satu pohonan besar bang, ada kepala lagi begini. Dan gue senter, matanya merah natap ke gue. Di situ gue liatin, astagfirullahaladzim. Bagusnya gue di situ nggak pingsan bang. Gue baca doa sebisa yang gue bisa mungkin nih bang. Gue baca doa. Akhirnya gue jalan tuh, nunduk, permisi, kakek yang punya tempat, saya permisi. Temen gue lagi bilang, lu ngapa Keo? Enggak, nggak apa-apa. Lu ngeliatin ya? Ya udah tenang aja, ntar aja kita di base camp kita cerita. Lanjut lah bang gue. Sampai gue di Goa Walet. Di Goa Walet kita udah mulai memasuki jalur batu-batuan menuju ke puncak. Itu udah sekitar jam 4. Kita ngelewatin batu-batuan ini sampailah kita di tengah-tengah puncak. Maksudnya sebelum puncak di jalur batu-batuan. Di situ badai bang. Badai, akhirnya kita ngumpet di semak-semak bunga edelweiss. Tiba-tiba teman gue nih bang, kedinginan, kayak gejala hipo. Terus tiba-tiba dia pingsan. Dan gue sama teman gue nih yang cowok panik kan, wah ini gimana? Udah kita turun aja yuk. Gak taunya dia tiba-tiba bangun bang, ngeprank gak taunya. Ayo lu, kaget kan, panik kan? Kata gue, wah parah sih. Orang-orang pada panik nih bang, dia malah bercanda, kata gue, anjir. Akhirnya setelah badai reda kita lanjut memutuskan untuk ke puncak. Tibanya di puncak gue masih bisa ngelihat sunrise nih bang. Pokoknya gue seneng banget di situ. Waktu pendakian pertama gue ngalamin hal yang mistis sama ngeliat pemandangan yang menurut gue mantep lah. Seketika di saat gue ngeliat pemandangan bagus nih bang, awan-awan semua, gue lupa nih sama kejadian gue di bawah tadi. Akhirnya gue di situ nggak berlama-lama, sekitar hampir 1 jam kali ya. Gue foto-foto kelar semuanya, masak juga, gue sempat masak, bikin kopi. Lanjutlah turun nih bang gue. Tapi gue turun ini mencari bang, berdua. Nah di situ gue sama cewek nih bang turun berdua, lari-larian. Tiba-tiba gue jatuh bang, seakan-akan kayak ada yang dorong. Tuh kalau nggak ada si cewek nih bang, gue udah pasti jatuh ke jurang. Tuh gue astagfirullahaladzim. Akhirnya di situ gue gak lari-larian, gue jalan santai. Tapi si cewek ini tetap lari-larian. Tuh gue udah jalan duluan aja. Kalau misalnya lu tahu, yaudah ntar berhenti. Kalau misalnya lu nggak tahu, lu berhenti. Yaudah gue jalan sampai lah gue di tenda. Teman gue yang udah duluan ini inisiatif buat masak. Kita masak di situ sekitar jam berapa ya? Jam 10. Di situ kita selesai makan semua, packing ulang lagi untuk turun. Turun lah nih. Dari pos 7 ke 6 sama seperti biasa. Pas tiba di pos 6, tiba-tiba hujan lagi di bang, gerimis sama kabut tebal datang. Wah, gue parah nih. Timbul lagi lah. Karena mungkin gue capek kali ya. Jadi sugesti gue udah mulai beda lagi nih bang. Akhirnya gue mutusin buat lanjut kita pos di
pos 4 lagi nih di Arban bang, mutusin buat stay lah agak lama di situ. Setelah dari situ gue ngeliat ada sosok burung nih bang, burung gue kejar-kejar. Teman gue dibilang, Keo, udah lu jangan kejar-kejar. Di saat gue kejar-kejar, di saat gue mau tangkap bang, katanya di depan tuh jurang. Akhirnya gue jatuh, pleset. Di situ gue bengong. Wah, tadi gue ngapain ya? Sekarang kan saya lupa nih bang, kayak ditutupin gimana sih pokoknya. Saya lupa di situ. Pas saya ingat, saya lagi duduk di pinggir jurang dan teman saya nyamperin, lu ngapa kayak? Gue udah bilang kan, lu jangan kejar-kejar burung. Di saat lu di gunung, lu jangan macem-macem lah. Karena di situ kan masih pendakian pemula saya kan bang, jadi masih selengean, masih belum tahu gunung lah. Nah, selesai dari pos Arban nih, lanjut lagi lah kita turun bang. Dari pos 4 ke pos 1 nih bang, gue jalan cepet banget bang sama teman gue berdua ini. Padahal di situ gue masih baru, tapi kok gue jalan cepet banget. Dan teman gue di belakang, gue tinggalin. Nah, gue nungguin mereka tuh di pos 1. Gak tau yang teman gue yang cewek ini kakinya sakit. Akhirnya gue inisiatif, di saat dia sampai, gue inisiatif buat lanjut lagi nih sama teman gue berdua. Yang tadinya gue naik dari awal ke pos 1 ini 3 jam, gue turun setengah jam bang sama temen gue berdua. Sampailah gue di base camp. Nah sampai di base camp gue makan-makan, barulah gue cerita sama temen gue berdua ini. Tadi malam gue nemuin ini, nemuin itu. Dan ternyata dia juga ngalamin sama. Di saat pas di sebelum gue walet, sama kayak gue juga ngeliat. Oke, thank you banget udah mau berbagi pengalaman cerita pendakian lu di Gunung Ciremai tahun 2017 di besok pagi nih. Semoga teman-teman bisa mengambil sisi positifnya kayak ya. Nah, kayak gue pengen ulas balik tentang pendakian lu nih. Iya. Sebelum awal masuk pendakian kan lu sempat putus sama sempat putus sama mantan lu ya. Iya. Di saat saya baru pulang dari negeri seberang lah. Tiba-tiba dia udah nikah. Gila, sakit banget ya. Parah. Kalau gue boleh tahu nih kayak lebih sakit ditinggal pacar apa ngalamin mistis? Lebih sakit sih ditinggal pacar sih. Kalau ngalamin kayak ngeliat hal-hal gaib biasa aja. Biasa aja. Biasa aja. Ya? Biasa aja. Biasa aja. Ya? Masih bisa lupa. Tapi kalau misalnya ditinggal mantan nih, apalagi tinggal nikah, itu sampai bertahun-tahun nggak bakal lupa. Ya? Parah. Parah banget sih. Lu punya pesan nggak buat mantan lu nih mungkin yang nonton nanti? Pokoknya jangan lupa bahagia aja. Jangan lupa bahagia. Iya. Semoga hidup kalian berbahagia. Iya. Di sini lu baik-baik aja lah ya. Alhamdulillah baik-baik aja. Nah, kayak kita masuk lagi nih ke cerita lu. Di pendakian lu ini lu sempat ngeres di pos Cigowong ya? Iya, Cigowong. Cigowong, posnya lumayan agak gede tuh. Lumayan. Situ memang salah satu sumber mata air terakhir tuh di jalur Palutungan ya? Iya, benar. Nah, di sini akhirnya lo melanjutkan kembali perjalanan dengan target ngecamp di pos Arban. Iya. Niatnya mau ngecamp di pos 8 nih, Bang, di Gua Wale. Gua Wale. Iya. Ternyata nggak bisa. Akhirnya saya melipir di bawahnya. Nah, kayak kalau boleh tahu pendakian lu pada saat itu berapa orang? 6 orang ya? 6 orang. Di antaranya 5 cowok dan 1 cewek. Dari Jakarta semua? Iya. Ada 1 cewek ini dari Bekasi. Dari Bekasi. Nah, setelah lu camp, lu mengalami kejadian-kejadian yang mungkin aneh nih, Keo. Iya. Di saat itu juga saya masih, ibaratnya masih pemula nih, Bang. Nah, di Ciremai tahun 2017 nih, lu baru pendakian pertama lu lah. Iya. Nah, yang gue pengen ulas, lu saat di tenda nih, lu kayak ditendang tenda lu ya? Iya, tendang. Pertama, saya kan kencing. Tiba-tiba semak-semak goyang, Bang. Saya pikir kan binatang. Tiba-tiba goyang lagi. Kabur lah saya. Tidur, saya tidur di bagian posisi tenda, miring kan. Namanya kita tidur di gunung kan senyap-senyap lah, tidur-tidur ayam. Iya, nggak nyenyak banget lah ya. Iya, tiba-tiba tenda ada yang nendang nih, Bang. Wah, keras tuh, Bang, sampai tenda goyang. Akhirnya saya inisiatif buat pindah nih ke teman saya nih. Teman saya geser. Tapi saat di tenda lu ditendang sama nggak tahu orang atau bukan lah ya, teman-teman lu itu mengalami kejadian yang sama nggak sih apa yang lu rasain itu? Ada teman saya yang satu nih, dia ngalamin juga, Bang, ternyata. Ngalamin pada malam itu juga? Iya. Ngerasa kayak tenda ada ditendang? Iya. Tapi di sekitar lu emang nggak ada rombongan lain gitu? Ada rombongan lain, cuma
lumayan agak jauh lah. Lumayan agak jauh. Iya, itu juga kita di situ cuma 3 tenda. 3 tenda. Gua 2 tenda dan dia 1 tenda. Itu pun agak jauh, nggak dekat-dekatan. Dan pendakian di Ciremai lu emang cuaca itu nggak bersahabat ya? Iya. Tiba-tiba turun hujan, namanya kita di gunung kan, cuaca nggak bisa Prediksi. diprediksi. Ya. Bener. Nah pas sempat pada akhirnya lu summit nih dengan target summit jam 2:30 malam. Iya. Nah perjalanan summit lu melihat salah satu sosok yang dimana matanya merah. Iya. Gede. Itu kayak kepalanya nongolin begini kayak. Iya. Awalnya kan saya buat inisiatif buat nyenterin teman saya kan yang di bawah. Nah, mata saya jelalatan bang. Ngelihat satu pohon yang daunnya warna merah. Kayak seakan kan kena lampu lah. Saya lihat. Nah, ekor mata saya ngelihat sosok, kok pohonan aneh nih. Di satu pohonan gede ini, pas di saat saya senter nih bang, itu ada pala bang, lagi kayak gini, dengan mata merah, hitam. Kalau boleh digambarin kayak dia sosoknya kayak manusia biasa atau? Bukan bang, dia sosoknya semacam genderuwo gitu. Genderuwo? Iya. Ada, itu nggak tahu kuping atau tanduk bang ya. Pokoknya ada 2 gitu dan matanya merah. Lagi begini. Setengah gini lah saya ngeliat. Pas di saat saya senter. Yang lu rasakan saat ngelihat sosok itu gimana kayak? Aduh, gak bisa dibayangin bang, sumpah bang. Di saat saya pas ngeliat nih, langsung saya nggak bisa bergerak bang. Bener. Antara saya pengen pingsan atau kabur nih bang. Bagusnya di situ saya langsung nunduk ke bawah, saya baca doa tuh bang, Al-Fatihah. Lanjut saya jalan lagi. Posisi saat itu lu sama teman lu atau? Di saat itu gue sendiri bang. Sendiri? Iya, jadi teman gue lumayan 1 meter lah jaraknya di depan gue sama teman gue yang di belakang. Lumayan agak jauh lah, 2 meter lah. Di saat itu gue di semak-semak sendirian. Yaudah, gue ngeliat sosok itu. Kalau gue boleh tahu sekitar jam berapa tuh kayak lu? Sekitar jam abis subuh bang. Habis subuh? Iya, sekitar jam 3 lah. Gue naik jam 2:30. Setengah jam kemudian gue nemuin. Anjir. Masih malam lah itu lah ya, belum azan subuh lah ya? Belum lah ya? Iya, waktu itu masih belum lah azan subuh belum kedengar. Dia kayak sosoknya berbulu gitu? Berbulu hitam, kepalanya gede banget bang, kayak kepala barongsai. Anjir. Matanya gede banget. Lu melihat sosok kayak gini tuh memang udah biasa atau gimana? Awalnya sih karena itu waktu pendakian saya pertama nih bang ya. Saya ngeliat itu ya lumayan shock sih bang. Di saat saya mendaki lagi, saya ketemu lagi nih bang, masih lumayan takut. Saya juga nggak tahu bang ya antara saya bisa ngeliat atau enggak nih bang. Karena waktu itu saya pernah dikasih sesuatu sama kakek saya. Dan di saat saya mendaki itu saya bawa bang. Saya semacam apa? Mungkin dari situ kali ya. Lu mengalami kejadian-kejadian yang kejadian-kejadian di luar nalar lah ya. Kira lu sampailah puncak. Kalau gue boleh tahu sampai puncak Ciremai jam berapa lu kayak? Sampai puncak Ciremai jam 5:30. 5:30, masih pagi banget ya? Pagi. Dan di puncak itu cuma ada rombongan lo doang atau gimana? Ada sebagian rombongan lain, cuma dia agak di jauh bang. Gua nggak sempet foto di tugu Ciremai itu sih bang. Beda jalur lah ya? Ya, PR banget sih buat gue kayaknya foto lagi. Lu menghabiskan waktu di puncak tuh sampai berapa jam? Sekitar 2 jam. 2 jam? Iya. Sampai pada akhirnya lu turun, di situ lu mengalami cuaca yang nggak bersahabat lagi? Iya. Tiba-tiba gue jatuh bang di jalur batu-batuan. Lu merasa kayak ada yang dorong apa gimana? Ada yang dorong. Ternyata pas gue liat teman gue di belakang, si cewek ini nggak terlalu jauh. Maksudnya nggak mepet lah bang. Saya pikir didorong sama dia kan. Nggak taunya, ya nggak ada, dia nggak bilang dorong. Reaksi teman cewek lu yang saat lu jatuh itu gimana? Wah lu ngapa Keo? Langsung ditarik kan sama dia. Saya sempat pegangan tuh pas jatuh. Pegangan, tarik sama dia. Kalau nggak ada dia sih, ya jatuh mungkin. Terima kasih ya buat lu yang nonton nih. Iya, sama boleh lah salam-salam buat teman lu yang nolong nih, si cewek ini nih. Buat namanya Mutia bang. Oh Mutia. Mutia, thanks ya pokoknya. Sempet narik gua. Coba kalau gua nggak disempet ditarik, ya mungkin gua jatuh kali. Nah akhirnya lu turun kembali, lu sempat mengikuti burung nih. Iya, gua ngikutin burung bang. Kenapa lu ada firasat pengen lu ambil tuh burung? Jadi burungnya ini seakan-akan kayak jinak bang, dideketin tuh kagak mau terbang. Inisiatif gua pengen tangkep, abis itu gua lepas lagi bang. Oh, oke. Temen gua udah sempet ngingetin, Keo jangan. Gua ikutin terus bang. Seakan-akan gua pengen nangkep tuh burung,
tiba-tiba gue di pinggir tebing nih bang, udah jauh lah dari teman-teman gue. Pas di saat itu gue kepleset jatuh nih, sempat duduk gue. Di situ gue bingung bang, kok gue bisa ada di sini? Dan gue lihat teman gue udah jauh nih bang, teman gue samperin akhirnya, lu ngapa Keo? Enggak apa-apa. Di situ gue sempat bengong bang, tadi gue ngapain ya? Di situ gue bingung nih pokoknya, kayak seakan-akan gue diarahin buat ke jurang gitu bang. Tapi posisi saat lu pengen jatuh ke jurang, udah di bibir jurang atau gimana kayak? Ya di depan gue jurang bang. Jadi pas gue pengen tangkap gini, gue kepleset kan jatuh. Udah, ternyata burungnya nggak ada. Burungnya nggak ada, gue jatuh dan gue duduk bengong. Gila ya. Untung lu masih dikasih selamat lah ya. Iya, di situ. Emang guanya sih cerigi bang. Canda-candaan yang gue di kota nih selalu gue bawa ke gunung. Iya, karena konyol-konyol lah ya. Bener. Sampai pada akhirnya lu turun ke tempat camp area lu nih di Pos Arban nih. Iya, lu memutuskan untuk langsung turun ya Kew? Iya. Di sini lu merasakan aneh karena lu udah turun dari Pos Arban itu kayak cepat banget sampai Cigowong nih. Gue udah, itu antara emang gue seakan pengen cepat-cepat turun kali bang ya, karena gue takut mungkin ya. Akhirnya gue sampai cepet banget sama teman gue. Gue nungguin teman gue di pos 1 di Cigowong lagi bang. Di saat teman gue sampai, gue bilang sama dia, gue turun duluan ya. Akhirnya gue turun duluan bang. Tunggu cepet banget sumpah, setengah jam. Teman lu ada yang cedera nih kakinya ya? Ada teman gue cedera, si cewek ini. Tapi dia fine-fine aja kan pas turun? Fine-fine aja. Nah sampai akhirnya lu sampai base camp nih, lu sempat menceritakan kejadian pengalaman pendakian lu saat itu bersama teman-teman lu nih. Ternyata bukan lu aja yang merasakan ya? Iya bener. Kalau gue boleh tahu teman lu yang merasakan hal yang sama atau ada yang beda kayak? Jadi dia ngerasainnya pas di pohon nih bang, di saat dia berhenti. Dia juga ngerasain ngeliat sesuatu, dibilang sama kayak gue juga ngeliat orang. Cuma gue diem aja di situ. Gue ngeliat genderuwo, gue bilang gitu bang, pas di base camp. Wah bener lu, iya. Pasan aja lu lewat depan gue misi-misi terus. Nah, dia di situ man. Nah teman gue ini sampai sekarang bang, menurut gue rival gue bang. Setiap gue naik gunung sama dia nih, pasti bawaannya enak nih bang pokoknya. Jadi dia ibaratnya tandem gue nih bang. Udah klop lalu berdua ini ya. Rival gue lah menurut gue. Cermai pendakian gue pemula sama dia nih berdua. Jalur mana sih Cermai? Cermai ini terkenal banget sama gunung mistisnya, banyak cerita-cerita yang pernah gue dengar tentang mistisnya Gunung Cermai. Jalur Palutungan sebelum naik ke Cigowong itu ada salah satu banyak petilasan gitu ya. Bener, banyak kuburan-kuburan ya. Tapi di saat gue naik itu gue nggak ngalamin apa-apa bang. Lu waktu itu naik pagi ya? Pagi ya. Dalam kondisi cuaca emang udah buruk apa gimana? Di awal pendakian sih masih biasa aja bang. Pas di pos 5 ke pos 6 bang, itu udah mulai beda lah. Kabut, gerimis, beda deh pokoknya. Sempat ngerasain ke Goa Walet loh? Nggak sempet. Iya, wah. Karena pas di saat saya turun ada kejadian bang, orang jatuh dari Goa Walet. Aduh. Itu pas mungkin waktu itu juga sempat viral bang di Instagram. Itu di saat saya pas turun juga sama dia bareng. Oh, satu trip sama lu lah ya, satu. Iya. Jatuh dari tebing. Dari tebing Goa Walet, jatuh ke Goa Walet ya. Aduh. Sempat viral di Instagram waktu itu. Tahun 2017 tuh ya. Iya. Mungkin teman-teman yang mungkin pernah mendengar pendaki yang jatuh ya. Iya. Cermai ke Goa Walet. Bareng sama lu waktu itu ya. Bareng. Tapi kondisi si pendaki itu dalam keadaan yang selamat atau gimana? Wah, saya sih nggak tahu tuh bang. Pokoknya saya dengar dia jatuh. Udah. Setelah saya turun nih bang, saya searching di Google bang. Nggak taunya Gunung Cermai ini tempatnya para orang-orang pada betapa dan mistisnya banyak banget nih bang. Tapi saya malah konyol-konyolan di gunung ini. Nah, mungkin dari saat itu saya ngalamin hal-hal yang di luar nalar lah. Oke, gua mengucapkan thank you banget nih lagi nih buat lo yang udah mau bagi cerita di besok pagi. Sebelum mengakhiri cerita, lo punya pesan-pesan nggak buat teman-teman semua, terutama pesan-pesan saat mendaki lo di Gunung Cermai? Ada sih bang. Gue sering banget nih bang nonton cerita-cerita mistis. Gue sering banget ngeliat komen-komenan, ini cerita hoak, ini cerita bohong, di ngada-ngada. Jadi gue cuma mau ngingetin, ketika kalian naik gunung, gue harap sih kalian bisa nemuin sosok atau penghuni gunung itu sendiri. Biar bisa kalian percaya sendiri. Dan di saat kalian udah ngeliat itu semua, sudah saatnya kalian datang ke channel Misteri. Nah, mungkin pengalaman-pengalaman kejadian mistis yang dialami beberapa pendaki ya.
Nah, pasti ada sebab dan akibatnya nih Keo. Bener. Nah, saat lu mendaki di Gunung Ciremai, lu menyadari nggak sih? Di saat itu saya bawa opak nih bang. Cuma kakek saya nggak pernah bilang. Dia cuma bilang, kalau lu mau kemana-mana lu bawa. Ini buat jaga diri lu. Nggak taunya setelah saya sekarang nih bang, saya berpikir di wapak ini kan pasti ada isiannya nih bang. Mungkin antara isiannya ini sama si penghuni gunungnya ini bentrok nih bang. Nah saya mikir di situ. Tapi untuk sementara ini sih, untuk saat ini saya udah buang, udah nggak ada. Berarti setiap pendakian lu udah nggak bawa itu ya? Iya. Terakhir pas pendakian saya di Lau itu bang, saya ngalamin hal-hal aneh. Di saat itu udah saya buang. Sampai sekarang nih? Udah nggak ada. Nah, buat teman-teman juga, punya pesan-pesan nggak sih lu kalau mau pakai wapak itu gimana? Kalau buat pakai wapak sih, mungkin enaknya di awal ya. Ketika lu di akhirnya sih, gue mending udah nggak usah pakai wapak bang. Soalnya Apa saya adanya aja lah ya. Iya, saya soalnya ngerasain emang di saat saya waktu dikasih nih, bawaannya enak nih bang. Buat berantem juga oke aja kan. Buat cewek enak. Pas di saat sekarang nih bang, tuh kayaknya udah nggak enak tuh bang. Bawaannya Semenjak lu lepas itu ya? iya, bawaannya nggak enak. Oke. Lu jadi malah jadi takut kayaknya. Anjir, wapak. Gue belum pernah sih Keo. Belum. Jangan deh bang. Nah, gue mengingatkan kembali buat teman-teman semua nih, bahwasannya setiap pendakian gunung itu, lagi-lagi gue mengingatkan, dan sering kali gue ulangi beberapa kali di pesan-pesan terakhir cerita ya. Iya. Attitude dan sopan santun perlu banget kalian jaga dimanapun kalian berada. Apalagi dua hal itu selalu menjaga kalian supaya kalian tidak terjadi hal yang tidak diinginkan buat kalian juga lah ya. Bener. Nah, sebelum pendakian gunung juga, alangkah lebih baiknya mental, fisik, pikiran, segala macam lu perlu banget siapkan dan mempelajari karakteristik gunung yang pengen lu naik nih. Iya. Itu penting banget supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan juga buat lu atau rombongan lu ya. Bener. Nah, dari gua mungkin itu aja nih Keo. Iya bang. Lu ada pesan-pesan lagi nggak pengen ditambahin? Gue cuma bilang sama ketika kalian naik gunung tuh, kalian kan nggak tahu nih adat dan istiadat sama penghuni gunungnya ini. Jadi intinya sih sopan santun sama etika aja bang. Jaga banget. Dijaga banget lah ya. Ya. Oke, thank you banget Keo. Ya bang. Lagi-lagi 2-3 kali gue ngomongin terima kasih banget buat lo yang udah mau berbagi cerita saat pengendakian lo di Gunung Ciremai ini. Nah, buat teman-teman semua, semoga bisa diambil sisi positifnya dalam cerita lo ya. Ya. Yang lo angkat kali ini, mungkin dari gue itu aja nih Keo. Ya bang. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Dari gue Indra dan Bang Akeo. Ya. Saksikan video-video besok pagi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.